Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat kami sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang dengan segala karunia-Nya ya memberikan berkah, memberikan rahmat. Kita patut syukuri dengan semua perjalanan yang telah kita lalui. Kita semua telah berhasil ya melewati segala dinamika, segala hal, sehingga kita semua dapat mencapai pada titik ini. Dan juga pada pagi ini alhamdulillah kita bisa berkumpul, dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan, karena tanpa rekan-rekan ya maka kerjasama kita dengan sinergi, dengan kontribusi, dengan dukungan rekan-rekan, jadi terciptalah keluarga ini. Jadi saya mencoba memberikan sharing bahwa kita harus menghargai jeripayah kontribusi daripada semua yang berinteraksi dengan kita semua. Ya. Nah, dengan kita menghargai, dengan kita memberikan apresiasi walaupun dari lubuk hati, maka rahmat kebaikan itu akan mengikuti. Jadi ini satu hal yang selalu saya pegang, walaupun di dalam outputnya ya, kadang-kadang menyakitkan. Ya, kadang-kadang menyakitkan ya, membuat orang-orang benci ya. Nah, jadi memang saya nggak tega sebenarnya. Banyak hal yang di dalam hati ya, saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya. Jadi ini juga sebagai sharing ya kepada rekan-rekan agar tetap di dalam kegiatannya itu membangun keikhlasan dan membangun satu cita-cita bahwa kita harus berguna bagi rekan-rekan kita, bagi masyarakat ya. Karena kalau doanya kita ingin berguna, maka Sang Pencipta itu akan lebih mudah memberikan mengabulkan doa kita. Nah, jadi kita tidak mungkin bekerja sendiri. Nah, kemampuan di dalam membentuk tim, membentuk sinergitas itu akan mempengaruhi keberhasilan kita. Ini dari aspek teoritikal ya kita berbicara. Jadi apapun yang telah lewat ya, jadi tetap saya merasa banyak kekeliruan ya, banyak hal-hal yang kurang berkenan. Jadi mohon mulai hari ini saling saya mohon maaf ya, mohon dimaafkan. Jadi karena saya saat ini ya, perlu teman-teman ketahui, saat ini saya sedang menghadapi sakit. Jadi saya udah operasi dan kemarin radiasi, jadi saya nggak tahu sampai kapan umurnya. Jadi saya berjuang setiap hari ya, jadi mohon doanya. Nah, makanya kebenaran itu kemarin waktu dev ujian doktor ketemu teman-teman, saya pikir ini momentumnya tepat, coba kita kumpulkan tahap pertama sambil sambil minta maaf lah sebenarnya tujuannya.
tujuannya supaya ke depan nggak ditagi nanti. Terus sampai sana, wah ini begitu kita mau masuk surga dia komplain sama Tuhan ini dulu pernah bikin nggak beres. Nah, jadi saya mohon dengan sangat kerelaan dan keikhlasan kepada teman-teman untuk memaafkan segala kekurangan saya kepada teman-teman. Perlu memanfaatkan setiap waktu untuk melakukan personal improvement ya, memperdalam ilmu, karena Pak Ridwan yang jadi captain tuh waktu saya ambil mau ujian S3 ya, karir, posisi dan kehidupan yang baik ya, yang memiliki tempat yang baik di masyarakat itu sangat membahagiakan saya secara pribadi, dan teruskan apa yang menjadi nilai-nilai kebaikan. Semua kita ya pasti akan meninggalkan dunia fana ini, yang akhirnya harus dipahami ya. Nah, kalau perasaan ini bisa datang lebih awal akan lebih bagus. Jadi perasaan bahwa kita akan kembali. Kalau tahu kan sudah ya, bahwa semua orang tahu pasti akan wafat, akan kembali, itu tahu semua. Tapi nggak banyak yang merasa. Jadi saya mengajak, coba mulai dirasakan bahwa kita akan kembali. Apa gunanya? Karena dengan kita kembali maka ke depan itu kan berarti kan sisa. Ya. Berarti kan sisa hidup kita. Nah, sisa hidup ini pasti kalau namanya sisa akan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, dimanfaatkan sebaik-baik. Yang tadinya tidurnya kebanyakan jadi berkurang, yang tadinya belajarnya sedikit jadi banyak, yang tadinya berbuat baiknya sedikit jadi lebih banyak lagi. Dan mungkin kalau saya nggak dikasih sakit juga nggak kepikiran. Nah, jadi teman-teman mudah-mudahan jangan sampai nunggu dikasih sakit dulu. Dibangun perasaan bahwa segala sesuatu itu semuanya akan berakhir. Kalau bosnya dia bilang semua pasti berlalu. Saya sarankan kepada teman-teman untuk tetap menjaga silaturahmi ya, untuk dimanfaatkan sebagai peningkatan teman-teman. Kita punya namanya Yayasan Al-Husna. Jadi teman-teman yang muslim kalau mau belajar Quran itu bisa ya, dari mulai subuh belajar Quran. Dan pesan saya terakhir, saya minta saya harapkan kepada teman-teman terus berjuang ya, memperbaiki diri ya, untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan saya sangat bangga dengan teman-teman semua yang sudah mandiri ya, yang mungkin di awal-awal tidak pernah terpikirkan ya, tapi pada akhirnya semua sebenarnya bisa. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Sekali lagi saya mohon maaf dengan segala hal yang telah kita lakukan ya di masa lalu. Dan mudah-mudahan karena ini kesempatan yang pertama kali kita bertemu setelah sekian lama, jadi saya mengharapkan dengan hati yang tulus ya kepada rekan-rekan, apabila hal-hal yang kita lakukan ini memberikan perasaan-perasaan yang tidak seharusnya, saya sekali lagi mohon maaf dan mohon dimaafkan, dan semoga persahabatan kita ke depan ya hanya mendasarkan kepada hal-hal yang baik dan untuk kebaikan kita. Dan mudah-mudahan kepada rekan-rekan untuk menjaga kekompakannya dan saling membantu, saling menolong
karena menjadi kewajiban kita untuk memberikan support kepada orang yang kita kenal terlebih dahulu sebelum memberikan support kepada orang yang lain. Jadi saya harapkan kekerabatan ini ya dijadikan satu instrumen yang baik ya ke depan ya untuk membangun kekompakan kebersamaan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi. Perlu saya sampaikan juga buat Pak Dodi di sini, kami semua hadir di sini sebagai satu support dan mendukung Pak Dodi. Kita bukan berada di belakang, tapi kita di samping Pak Dodi. Kita terima kasih semua sama Pak Dodi apa yang sudah diberikan sampai kita sampai di sini sekarang. Jadi dari teman-teman alumni ada sedikit hadiah buat Pak Dodi. Ini panitia-panitia. Foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik saya Dodi Abdul Qadir yang saya kenal cukup lama, sekitar 25 tahun. Kami telah melewati suka dan duka bersama. Saya mengharapkan Dodi kuat menghadapi cobaan hidup. Moga-moga kalau mengenang masa lalu kita ada semangat untuk bangkit. Setiap manusia pasti dapat cobaan. Mudah-mudahan Adinda bisa melewati. Saya rasa pada Adinda, take care. Saya berteman sama Pak Dodi, kenal di tahun 2002 kalau nggak salah ya. 2002 ada hari itu kita gabung bertemu partner dari funding untuk pembiayaan satu proyek gitu. Dan kemudian Pak Dodi ajak saya untuk gabung di law firm MRP. Terus ya udah saya jalan bareng Pak Dodi. Pak Dodi itu sosok yang humble ya, enak lah kita diskusi sama dia, ya bolehlah, artinya suka memberi solusi, terus semangat yang luar biasa, kemudian kerja keras. Kalau ada klien tengah malam juga ya kita layanin dengan baik gitu. Cukup lama berteman dekat ya sama Pak Dodi itu sampai sekarang. Nah, sekarang saya lihat Pak Dodi udah, ya kita makin lama kan umur tambah, ya mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat, insya Allah. Itu membangun masjid, tempat ibadah, membantu anak-anak yatim. Ya, demikian pertemanan saya sama Pak Dodi selama ini, ya baik. Halo, nama saya Daniela dan saya pernah bergabung di MRP Law Firm pada tahun 2012, di mana pada saat itu saya masih seorang junior associate dan fresh graduate tentunya yang tidak punya atau belum memiliki pengalaman ataupun pengetahuan mengenai bagaimana kehidupan seorang lawyer. Memulai karir saya di MRP itu didahului dengan pelaksanaan pekerjaan sebagai personal assistant dari Pak Dodi. Jadi di situ saya benar-benar punya pengalaman yang saya rasa mungkin sangat unik gitu ya, karena benar-benar melihat Pak Dodi, bagaimana keseharian Pak Dodi dalam menjalankan kegiatannya sebagai seorang lawyer yang dari pagi sampai dengan malam tidak henti-hentinya di telepon klien. Tapi disitulah saya melihat sebenarnya bagaimana seorang Pak Dodi bekerja keras, dan itu yang menjadi tolak ukur buat saya bagaimana seorang lawyer itu begitu berdedikasinya dalam menjalankan setiap kegiatannya. Nah, berjalannya waktu sebagai seorang lawyer, tentunya saya melihat Pak Dodi dengan pemikiran-pemikiran cerdasnya, dengan pemikiran kreatifnya yang kadang bahkan sering itu memperlihatkan kepada kami dan tentunya kepada klien bahwa suatu ide-ide brilian yang out of the box yang sangat menginspirasi saya tentunya. Jadi tentunya harapan saya Pak Dodi selalu sehat ke depannya sehingga benar-benar terus bisa menginspirasi dan menjalankan setiap ide-ide kreatifnya di masa depan. Selamat malam Pak Dodi, semoga Pak Dodi selalu dalam keadaan sehat, amin, dan dalam perlindungan Allah SWT.
Saya pertama mengucapkan selamat bersyukur dan terima kasih kepada Pak Dodi yang telah mendidik saya selama saya bekerja di MRP. Saya kerja di MRP sejak tahun 2011 bulan Juni dan keluar di tahun 2018 bulan Oktober. Selama saya kerja di MRP, saya diajarkan oleh Pak Dodi dan senior-senior di sana untuk fokus kepada tujuan. Karena tujuan itu tidak mudah untuk dicapai. Tapi saya dididik untuk bermentalitas baja sampai tujuan. Didikan itulah yang sangat berguna untuk saat saya sekarang ini dalam menghadapi setiap masalah, baik dalam lingkungan pekerjaan maupun lingkungan yang lain. Kalau materi hukum gak usah ditanya lah, udah banyak sekali ya hal yang diajarkan dari kantor MRP. Kesan dan pesan ya suka dukanya banyak lah. Ketika kita dimarahin habis-habisan oleh Pak Dodi sampai bingung, udah bingung harus mengapain, sampai dengan ya ketika pekerjaan itu sudah berhasil diselesaikan. Banyak sekali suka dukanya. Terakhir Pak Dodi, semoga Pak Dodi selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah SWT. Terima kasih Pak Dodi, terima kasih senior-senior dan rekan-rekan MRP yang lain. Halo, nama saya Kori. Saya pernah bergabung di MRP pada tahun 2012. Periode waktu saya bekerja di MRP pada dasarnya cukup singkat, tapi bermakna dan berguna untuk karir lawyer saya. Memulai karir di MRP sebagai personal assistant Pak Dodi, mengikuti kemanapun beliau pergi, meeting, sidang, dan melihat bagaimana beliau tampil sebagai full package lawyer yang gak hanya memberikan out of the box solution ataupun creative solution, tapi firm answer dan attachment Pak Dodi dengan kliennya itu amat sangat dekat dan benar-benar menjawab semua kebutuhan dan kepentingan kliennya. Pengalaman yang paling berkesan, dilatih mental biasanya. Kalau Pak Dodi tiba-tiba berhalangan hadir, padahal harus meeting. Jadi kita harus selalu siap mengambil alih peran sebagai leader meeting dalam suatu meeting kalau Pak Dodi berhalangan. Dan itu benar-benar melatih saya untuk tampil dan mempersiapkan bahan dengan baik dan ataupun harus benar-benar memahami transaksinya. Harapan kedepannya Pak Dodi semoga sehat dan mungkin mengutamakan work-life balance Pak, supaya bisa terus berkarir dan berkarya. Sehat-sehat terus Pak Dodi. Saya mulai karir di MRP itu tahun 2010. Sejak saya kerja di MRP sih hal yang paling berkesan sebenarnya karena teman-teman lawyernya itu seumuran. Jadi kita tuh jadi akrab dan sampai sekarang juga jadi kayak keluarga. Itu merupakan strategic bisnis secara untuk law firm itu bagus buat depannya ketika kita bangun kantor. Hal yang paling berkesan dari saya untuk Pak Dodi itu sebenarnya pelajaran selain jadi role model saya. Pak Dodi juga memberikan pelajaran ke saya bagaimana solving the problem ketika kita menghadapi cases. Analytical thinkingnya Pak Dodi itu saya sangat banyak belajar dalam kehidupan saya sehari-hari dan mengaplikasikannya dalam pekerjaan. Pesan untuk Pak Dodi, semoga Pak Dodi sehat-sehat dan umur panjang. Pernah bekerja di MRP nggak sih? Udah 11 tahun, 2009 sampai 2020. Apa sih yang lo dapat kerja di MRP itu? Apa yang lo dapat? Gua duit lumayan lah. Yang lebih berharga ilmu, pengalaman, mindset Pak Dodi. Gua dapat sedikit set. Seperti apa tuh contohnya, Mantu? Target tinggi terus. Target tinggi terus. Apa sih yang paling lo suka ketika di MRP? Lawyernya seumuran, jadi kayak keluarga baru. Bercanda-bercanda juga, tapi serius juga. Serius juga, lebih enak. Itu tuh. Kalau penyesalannya apa? Penyesalan? Mestinya gua 2 tahun lagi di sana. Kalau yang paling dibenci selama di MRP apa? Anak-anak kadang-kadang susah diajak serius. Susah diajak. Kebanyakan bercandanya. Kebanyakan bercandanya. Pendapatnya tentang Pak Dodi gimana? Apa kesannya terhadap lo? Pak Dodi, kerja? ini buat gue nih, selalu jadi role model, ya kan, banyak hal lah, ya kan, gua nggak bilang perfect juga, cuma banyak hal yang gua jadiin role model. Tadi itu target, mindset. Ada nggak pesan-pesan buat MRP Law Office yang sekarang sama Pak Dodi? Buat Pak Dodi apa? Buat MRP apa? Buat Pak Dodi mah sebanyak-banyak. Gua doa aja dah, mudah-mudahan sehat terus. Kalau yang lainnya sih, Pak Dodi udah paham soalnya, ya kan. Buat MRP, tahan mental, itu akan berguna. Tahan mental, ikutin pola ya. Hai Dodi, semangat. Hidup ini sangat singkat. Jadi kita harus selalu menjalaninya dengan semangat dan penuh makna. Tapi yang penting, reuni dari MRP hari ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya benar berharap kesuksesan selalu menyertai MRP
semua teman-teman di dalamnya dan khususnya Anda, Dot. Jaga semangatmu terus, jangan pernah padam. Dari sahabatmu ini, Peter Gonta, dalam kesulitan maupun kesenangan, saya selalu bersama you. Bertahun-tahun kita menjalin persahabatan ini, dan saya berharap semoga persahabatan kita akan bertahan, berjalan sampai akhir hayat kita. Salam hangat dan sehat selalu, Dot. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus.